stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. Kembali lagi dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Dan rekan Rau masih bersama Sri pastinya di sore hari ini, tentunya di edisi 25 Agustus 2020. Dan seperti biasa nih rekan Rau, di formasi pukul 17 sore hari ini kita ada ceramah bersama Kemenak Kota Padang Sidimpuan. Dan di studio Rau FM sudah hadir narasumber kita, Al Ustadz Muhammad Nuh. Oke deh, kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini, tentunya edisi 25 Agustus 2020? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Tema kita hari ini apa ya Ustadz? Motivasi beramal. Motivasi beramal. Waduh, dengan tema yang menarik pada hari ini rekan Rau. Pantengin kita terus di 105 Rau FM dan kepada Al Ustadz Sri persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa hazaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim azamu darajatun indallah wa ulaika humul muflihun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Umar bin Khattab, qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilai. Muttafaqun alaih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, pendengar rekan Rau di mana saja kita berada, syukur alhamdulillah. Mari kita ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya di hari ini. Allah anugerahkan kepada kita kesehatan jasmani dan rohani, beribu-ribu bahkan berjuta-juta kekayaan materi. Semoga seluruh karunia menjadikan diri kita menjadi manusia yang berarti. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khataman nabiyyi, penutup para nabi, yang mengajarkan kepada kita ajaran suci melalui Al-Quran kalam ilahi. Mudah-mudahan kita semua Allah jadikan kita dan generasi kita menjadi pewaris para nabi, hidup penuh budi pekerti dan senantiasa bertakarrub kepada ilahi Rabbi.
Mudah-mudahan dengan ilmu semakin rendah hati, dengan kekayaan materi semakin mempertinggi empati dan suka memberi. Dan bila kita diberikan kesempatan untuk memimpin, mari kita mimpin dengan hati nurani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat yang selalu setia mendengarkan radio Rau FM ini, pada hari ini kami ingin menyampaikan kepada kita semua apa motivasi kita dalam beramal. Ini perlu kita renungi kembali, introspeksi diri kembali, memuhasabah diri. Apa yang kita cari di dunia ini? Apa tugas dan fungsi kita di muka bumi ini? Saudara-saudaraku, kami telah bacakan ayat suci Al-Quran, surah At-Taubah ayat 20. Dan juga hadis Nabi muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Surah At-Taubah ayat 20 itu Allah menjelaskan kepada kita, allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatun indallah. Orang-orang yang beriman, berhijrah, serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Ulaika humul faizun, dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Kaum muslimin yang rahmati Allah, untuk berusaha kita dan berupaya kita meningkatkan kualitas diri kita dari tahun ke tahun, maka di awal tahun baru Hijriah ini 1442 bulan Muharram, ini adalah momentum kepada kita semua untuk meningkatkan kualitas diri kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita lakukan? Saudara-saudaraku, yang harus kita lakukan adalah berdasarkan surah At-Taubah ayat 20 ini, mari kita jadikan diri kita termasuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang memiliki integritas. Wahajaru, pindah, orang yang berhijrah dari yang tidak baik kepada yang baik, dari yang baik yang kepada yang lebih baik. Merubah sikap kita, merubah mindset kita, pola pikir kita, karena pola pikir itu sangat mempengaruhi dalam hidup kita ini. Wajahadu, bersungguh-sungguh dalam bekerja. Beramal soleh itu, saudara-saudaraku, harus dilaksanakan secara profesional. Tidak setengah-setengah hati, tapi sepenuh hati. Tidak hanya karena untuk mencari dan merupakan job pekerjaan kita, hanya mengharapkan gaji, tapi kita lakukan itu semua adalah atas dasar dorongan hati nurani. Inilah jihad, man jaddah wajadah. Siapa yang bersungguh-sungguh, pasti dia mendapatkan apa yang diinginkannya.
Insya Allah saudara-saudaraku, dengan jihad kita semua, sesuai dengan profesi kita masing-masing, sesuai dengan pekerjaan kita masing-masing, dan sesuai dengan mimpi dan cita-cita kita, insya Allah Allah akan wujudkan kun fayakun, jadi maka jadilah. Berjihad itu tidak hanya dengan harta kita, tapi dengan jiwa. Inilah yang akan meninggikan derajat kita, dan itulah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keselamatan hidup. Kaum muslimin rahimakumullah. Dari hadis yang kami bacakan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada 3 motivasi orientasi hidup kita. Yang pertama, orientasi hidupnya adalah untuk Allah dan Rasul. Yang kedua, dia berorientasi untuk dunia semata. Yang ketiga, orientasi hidupnya adalah karena wanita, untuk tahta, harta, dan wanita. Kaum muslimin rahimakumullah, di mana orientasi hidup kita di antara 3 orientasi ini? Ali bin Abu Talib radhiyallahu berkata, ada orang yang beribadah kepada Allah karena ingin sesuatu. Itu adalah motivasi beribadah, beramal, sistem pedagang. Dia beramal karena ingin sesuatu. Itulah motivasi sistem pedagang. Ada orang yang beribadah, beramal karena takut kepada Allah. Itulah cara beramalnya seorang budak hamba sahaya. Yang ketiga, ada yang beribadah kepada Allah karena rasa syukur kepada Allah. Itulah cara beribadahnya orang-orang yang merdeka. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, rupanya dalam beribadah, dalam beramal ini, kita pun terbagi-bagi ke dalam 3 golongan. Tentu saja saudara-saudaraku, ketiga golongan ini baik karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah. Akan tetapi yang membuatnya berbeda adalah motivasi penggeraknya, motivasi beramalnya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu dimulai daripada niat. Siapa yang hijrah untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya lah untuk Allah dan Rasulnya. Siapa yang beramal untuk Allah dan Rasulnya, maka amalannya untuk Allah dan Rasulnya. Siapa yang beramal untuk dunia, maka dia akan insya Allah akan mendapatkannya. Dan kalau dia beramal karena atas dasar cinta kepada manusia, maka dia akan mendapatkannya. Saudara-saudaraku, di mana golongan kita? Apakah kita beramal karena rasa takut, atau karena hitung-hitungan, atau karena memang atas dasar cinta kepada Allah? Yang pertama, saudara-saudaraku, dalam beramal ini, ada orang yang beramal dia karena takut kepada Allah. Orang-orang yang dalam golongan ini beribadah layaknya seorang budak yang bekerja karena takut pada majikannya. Salat karena takut dosa. Menghindar maksiat karena takut siksa. Beramal soleh karena takut neraka. Seluruh ibadahnya dimotivasi oleh ketakutan. Benar bahwa azab Allah adalah sesuatu yang harus kita takuti. Namun jangan sampai kita berhenti pada rasa takut seperti ini. Karena dengan demikian kita menjadikan Allah sebagai Tuhan yang seolah-olah mengerikan. Seolah-olah Tuhan itu mengerikan, yang suka menyiksa hambanya. Seolah-olah Tuhan itu senang mengazab manusia. Padahal Allah adalah Sang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Ditambah lagi saudara-saudaraku, beribadahnya hanya semata-mata karena takut neraka, seolah-olah tak mengandung keikhlasan. Ada golongan yang kedua adalah golongan pedagang. Apa yang biasa dikerjakan oleh pedagang? Tentu saja sebagai pedagang menimbang-nimbang untung dan rugi. Mana ada pedagang yang merugi? Orang-orang di golongan pedagang ini beribadah pada Allah dengan menghitung-hitung pahala dan dosa. Mereka akan senantiasa senang menjalankan ibadah yang memiliki banyak manfaat. Misalnya bersedekah, tak hanya mendapatkan pahala, namun juga memperoleh balasan berkali-kali lipat di dunia. Dengan membaca Al-Quran, dia akan tentu mendapatkan pahala huruf demi huruf. Maka golongan ini, saudara-saudaraku, takkan menyia-nyiakan kesempatan. Mereka akan mengambil untung sebesar-besarnya dengan melakukan banyak amalan sedekah, puasa, sholat, dan amalan-amalan yang lainnya, sehingga termotivasi untuk selalu berlomba-lomba beramal soleh. Iya, baiklah rekan Rau dan Alustad, kita break sebentar dan stay tune terus di 105 Roh FM Your Lifestyle. Kembali lagi dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidempuan, dan masih bersama Sri dan Alustad kita, Alustad Muhammad Nuh, tentunya di tema yang sangat menarik, motivasi beramal. Dan untuk interaktif di nomor 082299996105 atau bisa di 25394. Dan untuk Alustad, Sri persilahkan. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat yang sangat kami cintai dan sangat kami banggakan, kita beramal ada 3 tingkatan. Yang pertama, tingkatan seorang budak. Yang kedua, tingkatan pedagang. Yang ketiga, tingkatan seorang kekasih. Beramal dia karena cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kita sudah sampaikan tadi pada tingkat yang kedua. Ada orang yang beramal karena motivasi seperti motivasi seorang pedagang. Dia memperhitungkan dan menimbang-nimbang antara untung dan rugi. Dia akan menghitung-hitung pahala dan dosa dalam beramal di dunia ini. Misalnya di bulan Muharram ini kita dianjurkan untuk puasa di 10 Muharram. Maka orang-orang yang beramal karena motivasi mengejar pahala, ia akan bertanya, apa fadilah kalau saya berpuasa 10 Muharram? Kira-kira 10 Muharram itu, saudaraku, tahun ini tanggal 28-29 Agustus, Jumat Sabtu yang akan datang. Jatuh tanggal 9 Muharram, 10 Muharram. 10 Muharramnya dan 9 Muharramnya hari Tasu'a dan hari Asyura, kita sangat dianjurkan untuk berpuasa. Apa yang akan saya dapatkan dari berpuasa hari Asyura itu? Maka kalau motivasinya untuk mendapatkan pahala, hitung-hitung pahala, kami jawab berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis riwayat Muslim nomor 1162, ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang keutamaan puasa, maka itu akan menghapuskan dosa 2 tahun. Kamu puasa Asyura itu menghapuskan dosa 1 tahun, 1 tahun yang lewat. Yukaffirus sanatal madiyah. Puasa Asyura itu menghapuskan dosa setahun yang lalu.
Kalau inilah motivasi kita beramal, boleh-boleh saja. Boleh saja kita beramal karena untuk mengejar pahala, untuk menghindarkan segala bentuk dosa. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah. Dan tentang motif fadilah amal, fadail amal, itu banyak hadis-hadis menerangkan itu. Tentunya tidak salah kita beramal karena motivasi memperhitungkan untung rugi. Tetapi alangkah baiknya kita meningkatlah derajat kita, golongan kekasih. Dia beramal karena atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Orang-orang yang beramal dalam golongan kekasih karena atas dasar cinta kepada Allah, dia beramal karena Allah semata-mata. Mereka dalam beramal tak memperhitungkan lagi soal pahala dan dosa. Amalan yang dilakukan semata-mata adalah menggapai ridhonya dan berharap perjumpaan dengannya. Ilahi anta maqsudi waridoka matulubi. Tuhan, Engkaulah yang kumaksud dan ridhomulah yang kutuntut. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita salah satu doa yang selalu dianjurkan untuk dibaca dalam ketika kita berdoa. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, aku memohon kepadamu ridhomu dan surga. Wa a'udzubika min sakhatika wan nar, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari murkamu dan neraka. Kita beramal karena Allah dan Rasulnya, insya Allah hasilnya akan SS. Apa SS? Senang selalu. Kalau kita beramal karena manusia, hasilnya pun SS. Sudah salana, serba salah, dan kita akan mengalami kekecewaan. Kecewa sama sanak saudara, kecewa sama orang tua, kecewa sama kaum kerabat, kecewa dengan teman sejawat, teman sepekerjaan, kecewa dengan masyarakat. Akhirnya kita pun menjadi si nur kecewa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita beramal atas dasar cinta kepada Allah, pokesen atas dasar dorongan hati nurani, tanpa memperhitungkan untung dan rugi, pahala dan dosa, dan bukan atas dasar keterpaksaan dan atas dasar rasa takut kepada sesuatu, tapi kita hanya lakukan itu semua atas dasar cinta kepada Allah. Habang siri-siri nasonggop tu sapulidi, mola cinta ni borusuti, cinta sejati. Begitulah kita beramal dalam hidup ini. Burung layang, burung nuri, hinggap sebentar di pohon kenari. Kasih sayangku amat murni, seperti embun di pagi hari. Kalau kita beramal atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, berlabuh orang menunggu, hendak berlayar ke Siantar. Kalau jauh terasa rindu, jika berjumpa terasa sebentar. Beramal itu tidak terasa waktu telah dihabiskan dengan amalan soleh yang kita laksanakan secara profesional dan bernilai ibadah takarrub kepada ilahi Rabbi, yang mudah-mudahan kita termasuk hambanya yang sejati. Kaum muslimin rahimakumullah, begitulah kita dalam beramal. Sehingga dalam beramal itu, karena atas dasar cinta kepada Allah, maka insya Allah, Allah pun akan membalas
cinta kita dengan balasan yang sangat sempurna. Jangan kita beramal karena dipengaruhi emosi, maka mengalahkan kecerdasan kita. Jangan kita karena pengaruh nafsu dalam beramal, maka nafsu bisa mengalahkan keimanan kita. Jangan kita utamakan urusan dunia, tentu akan mengalahkan urusan akhirat kita. Beramallah karena atas cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti apa yang dilakukan oleh para kaum sufi, contohnya Imam Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri. Dia berkata dalam bentuk puisi, aku tahu amalanku tak mungkin dikerjakan orang lain, maka aku sibukkan diriku bekerja dan beramal. Aku tahu rezekiku tidak mungkin dimakan orang lain, maka hatiku tenang. Aku tahu Allah selalu melihatku, maka aku malu ketika Allah melihatku berbuat dosa dan berbuat maksiat kepadanya. Aku tahu akan bertemu dengan Tuhanku, maka aku persiapkan segala amalan untuk bertemu dengan Tuhanku. Saudara-saudaraku, orang yang cinta kepada Allah dan orang yang sangat cintai Allah adalah innallaha yuhibbul abadut taqiyya al-ghaniyya wal khafiyya. Allah sangat cinta kepada orang-orang yang bertakwa, orang yang merasa cukup, dan orang yang menyembunyikan amalnya. Hadis riwayat Muslim nomor 2965. Kaum muslimin rahimakumullah, tentu inilah yang kita lakukan sehingga mudah-mudahan berbagai pintu rezeki akan datang kepada kita. Rezeki kita jangan hanya karena peras keringat banting tulang yang kita lakukan sepanjang hari, pergi pagi hari, pulang petang hari, bahkan malam hari, bahkan 24 jam kurang untuk kita untuk mengais rezeki. Untuk mendapatkan rezeki itu, saudara-saudaraku, ada berbagai jalan pintu kita untuk mendapatkan rezeki. Kita boleh saja mendapatkan rezeki karena atas dasar usaha kita. Tapi ingat, rezeki itu bukan hanya atas dasar usaha kita, tapi rezeki itu datang karena kita selalu bersyukur, dan bahkan rezeki itu datang tak terduga. Bahkan rezeki itu akan lancar karena banyaknya kita beristighfar, dan rezeki itu bisa datang kepada kita karena kita melaksanakan sunnah Nabi, yaitu dengan menikah. Kemudian rezeki itu bisa datang karena dianugerahi Allah kepada kita anak dan cucu. Dan bisa jadi rezeki itu datang karena banyaknya kita bersedekah. Dan bisa jadi rezeki itu datang karena kita berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada orang lain. Dan bisa jadi rezeki itu datang kepada kita atas berkat doa-doa sanak saudara kita dan kaum kerabat kita. Rezeki kita pun berlimpah. Mudah-mudahan itu semua akan membawa kepada kita mempertinggi rasa empati dan rasa peduli, sehingga kita suka memberi. Dan mudah-mudahan dengan ilmu yang kita miliki, dengan menjalani atau dengan kita berusaha menuntut ilmu sebanyak-banyaknya, bahkan melalui pendidikan formal dan formal, informal dan non formal, mudah-mudahan itu semua adalah akan membawa hati kita menjadi rendah hati. Dan mudah-mudahan ketika kita memimpin diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, diberikan kesempatan, mari kita mimpin dengan hati nurani. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan saudara-saudaraku
momentum tahun baru Hijrah ini 1442 Hijrah ini mudah-mudahan adalah momentum perubahan dalam diri kita. Nanti kita lanjutkan. Baiklah, rekan Rau dan Al Ustadz, kita break dulu sebentar dan tetap stay tune in 105 FM Your Lifestyle. Kembali lagi dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan, dan rekan Rau, di segmen terakhir ini masih bersama Sri dan Al Ustadz Muhammad Nuh, tentunya di tema yang sangat menarik, motivasi beramal. Dan untuk yang ingin bertanya boleh pergunakan 082299996105 atau di 25394, dan kepada Al Ustadz kita persilahkan kembali. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat yang rahmati Allah. Motivasi dalam beramal. Dalam beramal ini harus kita berdasarkan ilmu yang ada. Beramal tanpa dasar ilmu, amalnya ditolak. Orang yang menuntut ilmu jauh lebih baik daripada beribadah solat 1000 rakaat. Kaum muslimin rahimakumullah, ada cerita anekdot yang dapat kita petik iktibar pelajaran darinya. Ada seorang ayah yang sudah terasa dalam dirinya sudah dekatlah dengan ajalnya. Ada 2 anaknya laki-laki. Maka dia berwasiat kepada anaknya, jika kamu anakku pertama, anak yang kedua, ingin bahagia dunia akhirat, selamat dan usahanya berhasil, ada 2 wasiat yang ingin saya sampaikan kepadamu. Yang pertama, jangan sekali-kali menagih hutang kepada orang lain. Yang kedua, jangan kamu kena terik matahari. Meninggallah sang ayah. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Lebih kurang 5 tahun ayah sudah meninggal dunia. Maka ada perbedaan kehidupan antara si abangan dan si adean. Perbedaan hidup antara timur dan ke barat. Sang ibu heran. Ibu bertanya kepada anak yang pertama, si abangan, kulihat engkau nak sudah meninggal ayahmu 5 tahun lebih kurang. Sungguh keadaanmu makin terburuk dan keadaan usahamu makin bangkrut. Apa gerangan sebetulnya yang menyebabkan keadaanmu seperti ini? Si anak, si abangan berkata, semua ini adalah karena wasiat dari ayah. Ayah berkata, kalau ingin hidup bahagia, usahanya sukses, yang pertama yang saya harus lakukan adalah jangan sekali-kali menagih hutang kepada orang lain. Banyak orang yang berhutang kepada saya, hutangnya pun tak pernah saya tagih. Akhirnya modal usahaku semua habis dan usahaku bangkrut. Yang kedua, ayah berwasiat kepada saya, jangan sekali-kali engkau kena terik matahari, kena panas matahari. Maka aku pun ketika berusaha bekerja, aku selalu menaiki bus, popot, naik mobil untuk menghindarkan panas matahari. Maka
modalku sudah habis, ditambah lagi ongkosku yang uang pengeluarannya sangat banyak, maka beginilah keadaanku, Bu. Semua ini adalah akibat atas dasar wasiat ayah yang saya jalankan. Kemudian si ibu pindah, bertanyalah dia kepada si adean anak yang kedua. Kulihat rezekimu nak jauh berbeda dengan rezeki abangmu. 5 tahun sudah berlalu, ayahmu meninggal dunia. Kulihat perkembangan usahamu dan engkau pun dalam beramal sungguh sangat membahagiakan. Apa gerangan, apa kira-kira rahasia yang menyebabkan usahamu makin berkembang dan amalmu makin banyak? Ini semua saya lakukan, Bu, atas dasar wasiat dari ayah. Wasiat ayah yang pertama, ayah mewasiatkan, kalau ingin bahagia sukses dalam berusaha, maka yang harus saya jalankan yang pertama adalah jangan menagih hutang kepada orang lain. Maka saya tidak memberikan hutang kepada orang lain. Kepada siapapun ingin berhutang, saya tidak kasih. Tapi saya, Bu, rajin berzakat, berimpak, bersedekah, dan bahkan saya banyak berwakaf. Maka rezekiku pun berlimpah ruah. Dan alhamdulillah, di mana ada tanah itu adalah tanahku, di mana ada ruko itulah rukoku, di mana ada kebun itulah kebunku, di mana ada sawah itulah sawahku. Kemudian yang kedua rahasianya adalah wasiat ayah yang kedua. Ayah berwasiat, jangan engkau mau nak kena terik panas matahari. Maka aku rajin beribadah. Setelah sholat subuh, aku pun berangkat untuk berusaha, membuka usaha, membuka ruko, membuka segala bentuk usaha sebelum terbit matahari. Maka orang tahu tokoku lebih dahulu dibuka dan banyaklah pelanggan-pelanggan yang berdatangan sebelum datangnya terik matahari. Dan kata ayah, jangan kena panas matahari. Maka aku pulang dalam berusaha pun itu setelah tenggelam matahari. Maka beginilah rahasia dari segala usahaku. Saudara-saudaraku, dalam momentum hijrah ini, dalam motivasi kita dalam beramal, jangan sampai kita seorang petani bangunnya pun jam 9, berangkat ke usaha mungkin jam 10, jam 11 sudah terik matahari. Dan mungkin apalagi seorang penderes karet, kalaulah berangkat jam 9, jam 10, jam 11, mungkin airnya pun tak seberapa menetes. Tapi kalau berangkatnya habis subuh, insya Allah tetesannya jauh lebih banyak. Walaupun pada saat ini harga karet agak turun, tapi karena airnya banyak menetes, tentu karetnya pun banyak. Insya Allah pun mungkin lebih banyak uang yang didapat. Iya, baiklah Al-Ustadz. Dan ini sudah ada yang bertanya dari via WhatsApp kita. Boleh Sri bacakan dulu, Ustadz? Silakan. Baiklah. Assalamualaikum Ustadz. Ada Bianca di Sibolga. Bianca. Iya. Oh. Katanya Bianca ini sering merasa bahwa niatnya melakukan amal ibadah bukanlah ikhlas karena Allah. Iya. Contohnya dia ingin berpuasa karena ingin berhemat, dan dia sadar bahwa niatnya bukan karena Allah, sehingga dia selalu mencoba untuk niat karena Allah namun tidak kunjung bisa.
Bagaimana menurut Ustadz, apakah yang dilakukan oleh Bianca ini salah? Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bianca di Sibolga. Iya. Pendengar setia kita nih ya. Iya, Jauh-jauh iya. mendengarkan suara rau dari Sidimpuan ke Sibolga. Terima kasih. Dalam meningkatkan motivasi kerja kita, motivasi dalam beramal kita, itu semua Bianca, itu adalah proses. Kalau si Bianca berpuasa untuk karena berhemat, mungkin si Bianca mungkin kos di Sibolga, Iya, Ustadz. ditanggung orang tua untuk lebih berhemat lagi. Mungkin dengan puasa itu tidak seberapa ya uang belanjanya. Boleh-boleh saja, tapi tentu pahala yang kita dapatkan dan segala hikmah yang kita lakukan dalam berpuasa bisa jadi itu tidak kita dapatkan. Jadi Bianca, dalam beramal itu yang pertama terpaksa, kemudian menjadi terbiasa, kemudian menjadi kebutuhan. Kalau sudah menjadi kebutuhan, maka akan meningkatlah nanti motivasi bekerja si Bianca menjadi motivasi atas dasar cinta kepada Allah, karena lillahi ta'ala, bukanlah karena lagi untuk hemat. Memang hemat itu sangat dianjurkan, dan akan meningkat nanti atas dasar motivasi karena Allah. Dan insya Allah itu tidak secara drastis, itu semua adalah berproses. Biarkanlah itulah tahapan-tahapan amal kita, dari yang terpaksa, dipaksa, menjadi kita itu atas dasar ikhlas, atas dasar kebutuhan, dan apalagi mengejar rasa cinta kita kepada Allah. Itu manusiawi, Bianca. Ya, baiklah untuk saudari Bianca, semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz kita dapat diterima dengan baik dan dapat diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Dan di belakangnya Ustadz sudah ada lagi. Assalamualaikum Ustadz, ada Ina dari Sibolga, katanya mau bertanya, apakah ibadah saya salah jika yang memotivasi saya adalah kekasih saya sendiri? Terima kasih Ustadz. Waduh. Motivasi beramal karena Kekasihnya sendiri. Oh iya. Ini sepertinya dua sejoli ya. Iya. Alhamdulillah. Siapa namanya tadi Ina Ustadz. Si Ina dari Sibolga. Iya. Mungkin atas dasar cinta si Ina kepada seseorang, mungkin cintanya itu mungkin kawannya itu adalah orang yang mungkin agak alim, dan tentu menurut si Ina orang yang alim tentu cinta kepada orang yang pakai hijab, yang rajin sholat, yang baca Al-Quran, puasa, dan bisa jadi yang rajin baca Al-Quran. Karena cinta si Ina itu kepada seorang yang sangat dicintai, dilakukannya itu semua atas dasar cinta kepada manusia. Itu juga hal yang lumrah, Ina, dan itu manusiawi. Tapi alangkah baiknya, Ina, kita beramal janganlah karena manusia, tapi karena Allah. Kalau karena seseorang lah, karena atas cintalah kepada seseorang, lakukan si Ina itu, nanti siap-siaplah si Ina kecewa. Belum tentu yang kita cinta itu mungkin karena kita berhijab dia cinta. Belum tentu, bisa jadi kita bertepuk sebelah tangan. Belum tentu. Jadi bisa jadi nanti si Ina SS sudah salana, serba salah. Tapi usahakanlah Ina karena Allah, luruskan niat dan berusaha. Kalau karena Allah tidak ada beban. Dia suka atau tidak suka, yang penting sukai Allah. Itu Ina. Kalau karena Allah, karena Tuhan kita beramal, insya Allah itu maha adil, maha bijaksana. Dia akan selalu memenuhi janjinya, tak pernah mengingkari janji,
segala bentuk amalan dan fadilah-fadilah amal itu insya Allah akan Allah berikan kepada kita di dunia ini dan apalagi akhirat nanti. Dan insya Allah juga akan diberikan kepada kita ketenangan hati, tentram hati kita. Begitu si Ina dari Sibolga ya. Baiklah, untuk saudari Ina, semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz kita dapat diterima dengan baik dan juga bisa diambil hikmahnya dari apa yang baru saja disampaikan oleh Ustadz kita. Dan sudah saatnya untuk closing nih Ustadz. Terima kasih kepada saudara-saudaraku pendengar Raw FM yang dimana saja, terutama dari Sibolga yang selalu setia mendengarkan kami. Mudah-mudahan ini semua adalah menjadi amal ibadah kepada kita. Mari kita beramal atas dasar cinta kepada Allah. Cinta yang tidak kenal untung dan rugi. Cinta bukan karena takut, tapi karena menggapai ridho ilahi. Kalau ikan di dalam kolam, bunga tumbuh di tengah taman. Kalau cinta sudah dalam, jarak jauh terasa nyaman. Langit biru terlihat seduh, warna hijau, biru, dan semu. Jarak jauh tumbuhkan rindu, ingin selalu dekat denganmu. Dengan siapa? Dengan Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi fisabilil haq. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya rekan Raw, demikianlah ceramah kita di sore hari ini bersama Ustadz Muhammad Nuh. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari pembahasan kita di sore hari ini. Dan kepada Ustadz, terima kasih atas waktunya. Semoga kita berjumpa di lain waktu dengan keadaan yang masih sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tetap stay tune in 105 FM, your lifestyle.